Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, malam hari ini edisi 6 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Malam. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, malam hari ini kita kembali akan mendengarkan menelusuri jejak Islam Nusantara di Mojokerto, situs Troloyo. Selamat mendengarkan, tetap stay tune di sini di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Mitra Muslim mengunjungi lokasi bersejarah yang terkait dengan penyebaran agama Islam di Jawa Timur tak akan lengkap jika tidak mengunjungi Trowulan di Mojokerto. Daerah ini lebih dikenal sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Karena hanya berjarak sekitar 60 km dari Surabaya, untuk menuju ke sana, saya naik sepeda motor. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, saya tiba di Trowulan dan langsung menuju ke situs kompleks makam Troloyo, yakni kompleks pemakaman Islam di zaman Kerajaan Majapahit. Situs ini berada di sebelah selatan Museum Majapahit atau di Desa Sentonorjo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bagi para peminat sejarah dan arkeologi, makam Troloyo sangat menarik untuk dicermati, karena makam ini merupakan bukti adanya komunitas Muslim di wilayah ibu kota Majapahit sekitar 700 tahun lalu. Dalam sebuah buku berjudul Muslim in Java in the 15th Century, The Malay Annal of Semarang and Cirebon, yang diterjemahkan oleh H.J. de Graaf, disebutkan bahwa utusan-utusan Cina dari dinasti Ming pada abad ke-15 yang berada di Majapahit kebanyakan Muslim. Sebelum sampai di Majapahit, Muslim Cina itu membentuk komunitas masyarakat Muslim di Kukang atau Palembang. Barulah kemudian mereka berpindah, lalu bermukim di tempat lain di Jawa, termasuk di wilayah Kerajaan Majapahit. Hal itu disebutkan pula oleh juru tulis Laksamana Cheng Ho atau Sampokong yang bernama Mahuan dalam bukunya Ying Yai Sing Lan yang ditulis tahun 1416 Masehi. Sejarawan BP3 Trowulan Wicaksono Dwi Nugroho menjelaskan, saat berkunjung ke Trowulan, Mahuan dan Laksamana Cheng Ho mendapati keragaman agama dan budaya di Majapahit. Jadi pada masa Majapahit, kita bisa belajar dari catatan perjalanan Mahuan. Mahuan adalah seorang sastrawan yang mendampingi Laksamana Cheng Ho ketika melakukan ekspedisi terutama ke Indonesia. Dalam catatan Mahuan yang dilakukan pada abad 14, Cheng Ho pernah mampir ke Majapahit, kemudian disebutkan bahwa masyarakat Majapahit itu dikategorikan menjadi 3. Masyarakat Tionghoa yang beragama Muslim, kemudian dari Asia Timur, Arab begitu yang beragama Muslim, dan masyarakat lokal itu Hindu dan Buddha begitu. Nah, dari catatan itu kita bisa tahu bahwa
pada saat itu sudah ada komunitas muslim di Majapahit, walaupun agama negara adalah waktu itu Hindu dan Buddha. Sehingga untuk menyikapi itu, kan Majapahit mengembangkan kerukunan baik agama, sosial itu sangat penting. Kemudian mereka memusatkan pemukiman muslim itu di selatan dari kota Majapahit begitu. Sedangkan untuk Buddha ada di utara, sedangkan di sentral itu Hindu begitu sebagai agama negara waktu itu. Situs makam muslim Troloyo telah menarik perhatian puluhan arkeolog dan sejarawan dunia untuk meneliti. Di antaranya adalah P.G. Veth, Verbeek, Knebel, Kurum, dan L.C. Damais. Menurut sejarawan Prancis L.C. Damais, keberadaan makam Troloyo digunakan selama kurun waktu 300 tahun, tepatnya antara tahun 1368 sampai 1611 Masehi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan adanya makam 7, di mana makam-makam tersebut diduga kuat merupakan makam para petinggi atau keluarga kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Terbukti di 7 makam tersebut terdapat lambang kerajaan, yakni Surya Majapahit. Untuk di Troloyo sebenarnya pusat dari pemakaman itu ada di makam 7 yang ada di belakang Troloyo, itu yang semuanya memiliki lambang Surya Majapahit yang berjejer sangat rapih, dan itu merupakan makam dari keluarga kerajaan Majapahit yang telah memeluk Islam. Sedangkan di bagian depan merupakan masyarakat biasa. Karena Islam sudah cukup berkembang di Majapahit walaupun tidak menjadi agama negara, ada beberapa keluarga kerajaan yang sudah memeluk Islam. Sehingga kemudian penggunaan simbol Majapahit, yaitu Surya Majapahit, juga ditempatkan pada nisan. Di kompleks makam Troloyo, angka tertua di batu nisan yang tertulis adalah tahun 1369 atau saat Hayam Wuruk masih memerintah. Yang menarik, meski makam Islam, tapi bentuk batu nisan di pemakaman itu ujungnya seperti kurung kurawal yang mengingatkan kita pada Kala Makara. Artinya di abad ke-14, agama Islam yang merupakan agama baru bagi Majapahit telah diterima masyarakat dan berpadu dengan budaya Hindu dan Buddha yang menjadi agama mayoritas waktu itu. Namun pemerhati sejarah Islam Muhammad Zainal Fahris mengatakan keberadaan masyarakat muslim di zaman Majapahit belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena kabar yang ada saat ini hanya didasarkan pada telaah dan artefak saja. Memang kalau kita lihat dari catatan dari Mahuan itu bisa saja memang seperti itu, tetapi untuk kasus Majapahit bahwasanya agama Islam itu sebetulnya dari sumber dalam sendiri itu tidak begitu jelas diakui keberadaannya. Itu semuanya hanya didasarkan pada bukti-bukti yang berupa artefak-artefak saja. Muhammad Zainal Fahris menambahkan, kata Troloyo sebenarnya berkonotasi negatif. Berdasarkan cerita rakyat setempat, Troloyo dulunya merupakan tempat peristirahatan bagi kaum niagawan muslim dalam rangka menyebarkan agama Islam kepada warga Majapahit dan Prabu Brawijaya V beserta para pengikutnya. Di hutan Troloyo kemudian dibuat petilasan untuk menandai peristiwa itu. Troloyo konon berasal dari kata setro dan praloyo. Setro berarti tegal atau tanah lapang tempat pembuangan mayat. Sedangkan loyo berarti rusak, mati atau kiamat. Sehingga setro dan praloyo disingkat menjadi Troloyo. Jadi Troloyo sebenarnya ibarat sindiran terhadap keberadaan agama Islam di zaman Majapahit. Sebab Islam yang dianggap sebagai ajaran baru ternyata kurang disukai oleh sejumlah pihak. Salah satu alasannya adalah berpotensi merusak tatanan masyarakat, menghapus kasta-kasta atau strata dalam masyarakat misalnya. Hal itu yang menyebabkan terjadinya penolakan terhadap masuknya Islam di Jawa atau di zaman Majapahit.
Jadi saya melihatnya orang-orang Jawa justru sebetulnya ada unsur penolakan dari pengaruh-pengaruh agama Islam, termasuk di beberapa serat-serat Jawa, baik itu serat Kadulucu, Darmo Gandul, ataupun serat Babat Kediri, itu yang dalam tanda kutip itu amat sangat sensitif terhadap masuknya pengaruh Islam pada era saat itu. Terus makam Troloyo kalau menurut? Kalau makam Troloyo itu sampai sekarang dimungkinkan bahwa memang Islam pada waktu itu sudah masuk. Tetapi karena memang Majapahit sebagai kerajaan Hindu pada waktu itu, sebetulnya keberadaan orang-orang Islam itu dianggap sebagai pendatang yang sebetulnya tidak disukai. Makanya mereka tidak begitu ditampilkan di dalam sejarah Majapahit. Terutama yang ada di kitab Negara Kertagama itu juga nggak disebut-sebut sama sekali. Jadi seolah-olah memang masuknya Islam ke tanah Jawa ini memang tidak dikehendaki oleh orang-orang Jawa pada waktu itu. Pakar sejarah Asia Timur dan Asia Tenggara asal Perancis, Denis Lombard, mengungkapkan bahwa agama Islam sebenarnya telah berkembang beberapa tahun setelah kerajaan Majapahit berdiri. Islam bukan hanya ada di kalangan rakyat jelata, namun telah merambah kepada kalangan bangsawan istana, dan kerukunan antar agama terjadi cukup baik pada masa itu. Di masa akhir pemerintahan Majapahit, dakwah Islam telah masuk ke dalam lingkungan istana dan berpengaruh terhadap para bangsawan. Sehingga para bangsawan yang telah menganut Islam banyak yang pindah keluar istana menuju daerah pantai yang dikuasai oleh para saudagar dan bupati yang telah memeluk agama Islam. Alasannya adalah demi toleransi dan mendapatkan kemerdekaan beragama. Dengan semakin berkurangnya sejumlah bangsawan di lingkungan kerajaan dan diiringi dengan semakin banyaknya rakyat Majapahit yang beragama Islam, maka kerajaan menjadi semakin lemah. Namun pada dasarnya Majapahit saat itu memang telah lemah secara politis akibat Perang Paregreg yang berlangsung cukup lama, yakni 5 tahun, dan menghabiskan banyak sumber daya. Perang Paregreg merupakan perebutan tahta antara Suhita, putri dari Wikramawardhana, dan Wirabumi, putra Hayam Wuruk. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa surut, praktis wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri, dan wilayah-wilayah yang terbagi menjadi kadipaten-kadipaten saling serang satu sama lain, serta berebut kekuasaan dan mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Sehingga keruntuhan Majapahit pada masa itu tinggal menunggu waktu, sebab sistem dan pondasi kerajaan telah keropos dari dalam. Keberadaan Majapahit kemudian tertutupi dengan munculnya Kesultanan Demak Bintoro yang dinilai membawa angin dan perubahan baru. Selain itu, posisi Demak juga semakin menguat setelah bersekutu dengan Suraplingga atau Surabaya, Tuban, dan Madura, di mana wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Dengan demikian, tuduhan bahwa keruntuhan Majapahit akibat digerogoti oleh ulama Muslim dari dalam dan semata-mata karena penyerangan kerajaan Demak perlu ditelah lebih lanjut. Lalu mengapa sejarah belum berpihak kepada umat Islam? Pakar sejarah Islam Universitas Pajajaran, Engkos Kosasih, menjelaskan. Deislamisasi dalam artian historisitas ya umat Islam itu saya ingat dengan kata-kata Buya Hamka bahwa ada yang disebut dengan Islamophobia atau mungkin fobia Islam ya istilah yang paling tepat. Orang kadang alergi dengan yang berbau Islam. Maka marginalisasi peran umat Islam itu ya menjadi satu tema sentral dulu. Orang-orang yang nggak senang dengan Islam muncul sebagai kekuatan yang nyata. Berangkat dari fobia terhadap Islam inilah yang melahirkan marginalisasi, pengkaburan, deviasi, fakta-fakta historis.
Terkait dengan keruntuhan kerajaan Majapahit, pada buku-buku pelajaran sejarah yang sering kita baca, mengulang-ulang bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah serangan dari Kesultanan Islam Demak Bintoro. Informasi itu hanya dikemukakan begitu saja, tanpa memberikan informasi jelas mengapa Kesultanan Demak Bintoro harus menyerang Majapahit. Sehingga pada akhirnya berdirinya Kesultanan Demak dianggap sebagai sebuah produk ekspansi dalam penebaran agama Islam di tanah Jawa. Dan Kesultanan Demak selalu dituduh menyebarkan Islam dengan cara kekerasan, bahkan melalui peperangan. Suara Darussalam.